It's Secret Time. Kali ini kita akan membahas artis dari Taiwan lagi, dan ini dikeluarkan salah satu family seeker ya. Namanya Ruby Lin. Ruby Lin. Atau dikenal dengan Ya, Ruby Lin Hsin-ru. Itu nama asli, nama panjangnya gitu ya. nama lengkapnya ya. Dia tuh seorang artis, penyanyi, produser juga. Kan? Iya, Hebat ya. Hebat ya. Dan dia itu sudah eksis di dunia hiburan itu sekitar 30 tahun. Cukup senior nih ya. Kalau usia dia sekarang udah 47 tahun, guys. Tepatnya tuh tanggal 27 Januari 1976. Tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya. Nah, jadi dia sekarang jatuhnya udah jadi seorang artis yang senior. Senior ya? dong, senior. Tapi kalau kalian browsing atau nanti kita tampilin juga sih pasti Iya. masih cantik. Masih cantik. Masih cantik ya? Cantik. Awet cantiknya. Perasaan gue nonton filmnya dia itu zaman gue masih SMA dulu. Waduh. Nah, jadi sampai-sampai kritikus dunia hiburan dari Amerika sana yang bernama Derek Elley bilang kalau Ruby Lin itu adalah ratu drama TV Taiwan. Saking eksisnya ya. Betul. Dan Ruby Lin ini paling dikenal untuk perannya di film Putri Huansu dikenalnya. Kalau di Indonesia versinya itu namanya Putri Huansu. Putri Huansu, betul. Tapi kalau bahasa Inggrisnya My Fair Princess. Betul. Nah, kalau film yang aslinya itu memang dia itu berperan sebagai tokoh Xiaowei. Nah, itu dia sebagai seorang putri di sana. Ya, jadi serial ini tuh sangat populer di masanya dan dibintangi juga oleh artis Vicky Chow. Vicky Chow, dan ini tuh Kita pernah bahas Vicky Chow ya. Eranya era 90-an nih. Betul. Jadi kan gue bilang lagi zaman film si Putri Huansu ini kondang-kondangnya, gue lagi SMA. Iya, Udah betul. lama ya. Udah lama berarti. Iya, lama Oke, banget. sekarang kita akan membahas kehidupannya, karirnya, percintaannya. Tapi bukan Vicky Chow, Ruby Lin. Ruby Lin. Vicky Chow udah soalnya. Iya. Jadi Ruby Lin itu lahir dan besar di Taipei, Taiwan. Nah, kenapa namanya Ruby? Jadi Unik ya? unik nih, ceritanya tuh nyokapnya suka dengan batu permata yang berwarna merah. Makanya namanya Ruby. Kalau nyokapnya suka yang berwarna hijau, Namanya Jamrut. Jamrut Lin nanti. Untungnya merah ya, jadi Ruby ya namanya. Cakep sih Ruby ya. Nah, si Ruby Lin sendiri dia itu anak tertua dari 4 bersaudara. Walaupun memang saudara yang terakhir ya. itu adalah saudara tiri Saudara ya. tiri ya, adik tiri ya. Jadi orang tuanya ini bercerai ketika dia usianya baru 7 tahun. tahun ya. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang ya cukup sukses ya. Nyokapnya tuh seorang ibu rumah tangga ya. Jadi sebenarnya dari kalangan orang biasa lah ya dia. Ya. Nah, setelah orang tuanya bercerai itu memang Ruby ini ikut sama Nyokapnya. ibunya. Iya. Awalnya memang orang tuanya ternyata nggak setuju dia masuk dalam dunia hiburan. Betul, awalnya nih ya si nyokapnya tuh. Cuman ya karena akhirnya Ruby-nya ya kayak ngotot lah gitu ya. Ya akhirnya luluh juga nih. Iya, dan akhirnya si Ruby ini tanda tangan atau sign kontrak dengan perusahaan manajemen dunia hiburan. Betul. Sekarang kita akan bahas tentang karirnya dia ya. Jadi awal karirnya tuh dia sebagai model part time di usia 17 tahun, yaitu tahun 1993. 93 bro. Oh, 93, salah ya. 94-nya tuh dia baru jadi model iklan TV. Oh. Gitu, yaitu untuk pertama kalinya dia membintangi iklan minuman teh yang berjenis melati. Itu iklan perdananya dia ya. Betul. Nah, setelah iklan pertamanya ini ternyata memang cukup sukses karena bagus gitu hasilnya ya. Iya, dan mungkin ya cantik gitu kan. Itu bisa menarik perhatian sutradara, produser film-film yang di Taiwan gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 95 ini si Ruby Lin itu berhasil main film. Berarti cukup mulus ya perjalanannya ya. Tapi nggak kira-kira bro, Gimana tuh? karena dia main filmnya bareng Takeshi Kaneshiro Langsung sama bintang. Jimmy Lin. Gila, itu sudah langsung bintang ya. Maksudnya udah bintang yang papan atas di Taiwan ya kan. Mereka membintangi satu film bareng yang judulnya School Days di tahun 1995. Nah, setelah Ruby Lin ini main ya di peran-peran kecil lah gitu ya. Nah, akhirnya dipilih oleh penulis Taiwan yang bernama Chiung Yao. Si Ruby Lin ini untuk ikut audisi dalam peran utama drama My Fair Princess tadi. alias si Putri
Wancu, Wancu, kalau versi betul. Indonesia. Ya. Jadi ini agak lucu sih ya. Memang namanya nasib ya. Ya, jalan hidup seseorang ya. Awalnya si Ruby ini dia itu di audisi Ya audisi. untuk peran pendukung. Peran mendukung aja. Ya, tapi ternyata akhirnya malah dia jadi peran utama. Nah itu, nah ini ada ceritanya nih. Ada ceritanya. Gimana Pak ceritanya? Jadi awalnya Vicky Chow itu bakal meranin si Jia Ziwei yang jadi putri asli kaisar. Betul, itu kan peran utama ya. Dan juga satu lagi untuk putri yang Palsunya. palsunya itu harusnya diperankan oleh si Li Tingyi Ya. untuk memerankan si putri Xiao Putri palsu Yanxi. ya, putri palsu lah ceritanya gitu ya. Ya. Nah cuman si Li Tingyi ini tuh dia bentrok nih jadwalnya sama film lain. Intinya nggak bisa lah atau batal nih. Nah akhirnya si produser film ini tuh jadi perannya tuh diganti-ganti lagi nih. Nah Vicky Chow ini yang tadinya jadi putri asli ditukar jadi peran putri palsu ini. Nah yang si peran utama putri asli ini tuh nggak ada kosong. Rubinin lah yang jadi meranin itu. Dunia dasar rezeki kagak kemana Rezeki nggak kemana. Dari peran pendukung jadi peran utama. Itu sadis tuh. Lu sebagai seorang aktor nih, Iya. pasti ketiban dunia runtuh ya Betul, nggak? itu sih hoki banget sih. Iya kan? Dan hebatnya dia berhasil memerankan peran itu. Dan si film drama ini memang booming, sukses banget. sukses banget. Terutama di wilayah Asia ya. Betul. Nah, jadi setelah akhirnya perusahaan menetapkan itu, ya jadilah mereka syuting, Iya. ya kan? Memang sih drama ini anggarannya tuh kecil awalnya ya. Aktor dan aktris yang dipilih memang belum kondang banget. Ya, kurang terkenal lah gitu ya. Nah, tapi gara-gara film ini hits dan booming banget di Asia Timur dan Asia Tenggara, nama Ruby Lin itu langsung Melejit langsung, meroket ya. langsung jadi artis papan atas. Betul. Nah, dari situ makin banyak lah tawaran-tawaran ke Ruby Lin ini ya kan. Apakah itu film atau tawaran iklan dan lain-lain, endorse gitu. Setelah kesuksesan dari drama My Fair Princess, lanjut nih di tahun 2000, Ruby Lin ini main film atau serial baru lagi nih, serial dari TVB yang berjudul The Duke of Mount Dear. Dia juga jadi peran utama di situ ya. Ya, dia jadi seorang putri lagi-lagi ya. Putri lagi. Memang kecantikannya ngejual sih ya, jadi putri Jianing kalau di serial yang ini. Nah, dia kebenaran itu beradu akting dengan Dicky Cheung dan juga Suci. Sucinya kita udah bahas. Di Kecengnya nanti kita bahas ya, menyusul ya. Dicky Cheung ini kan, ya kalau inget nama Dicky Cheung, gue ingetnya film serial Monkey King. Ya, dia terkenal juga karena serial itu. Nah, gue gatel bro, gue pengen garuk-garuk. Ombean ya. Sun Gokong ya. Nah, Ruby ini lagi-lagi ngebintangin serial yang menjadi karya oleh Chung Yao. Yang berjudul Romance in the Rain. Drama ini dibintangin oleh Vicky Chow dan juga Alex Su. Nah, pemeran dalam drama si Putri Huancu juga. Jadi diboyong nih buat main serial baru lagi. Ya. Dan lagi-lagi ternyata drama ini hits lagi, booming lagi, sukses. Dan mencatat peringkat tertinggi di tahun itu, di zaman itu lah pokoknya. Sampai-sampai tuh Ruby masuk dalam 10 superstar Asia yang paling terkenal di tahun 2000 dan 2001. Gara-gara drama-drama ini ya udah nanti kita tonton ulang lah. Nah, setelah Ruby Lin ini berhasil atau sukses di dunia serial, persinetronan lah ceritanya gitu. Akhirnya dia merambah juga nih ke dunia perfilman atau yang bisa dibilang tuh layar lebar gitu kan di tahun 2000. Naik kelas lah ya. Akhirnya dia itu main di 3 film Hong Kong. Yang pertama itu Winner Takes All, lalu ada Comic King dan China Strike Force. Nah, kebenaran di film China Strike Force ini dia adu akting sama Wang Leehong. Kita udah bawain ya. Kita udah bawain sini ya. Scroll aja. Nah, meskipun hanya peran pendukung, karena kan dia baru terjun nih ya ke dunia perfilman. Tapi si Ruby bilang dia belajar banyak lah pengalaman main film layar lebar. Betul. Memang beda sih bro. Jadi kayak serial, sinetron sama
layar lebar tuh memang beda sih. Beda stylenya. Kayak ya. gimana ya, pride-nya tuh lebih tinggi di film. Karena film itu bisa ditonton sampai ke seluruh dunia. Iya, iya. Kalau serial kan hanya lokal Di gitu. negara itu Negara toh, itu aja, gitu. Atau betul. misalkan cuman kawasan Asia Asia, aja, jarang sampai gitu. Betul. dunia ya. Nah, kerennya nih Family Seeker. Kan tadi dia udah beres nih di serial, oke, sukses, masuk ke perfilman sukses. Akhirnya dia jadi businesswoman. Di tahun 2009, dia mendirikan perusahaan produksinya sendiri yang bernama Ruby Studio. Nah, lanjut ke tahun 2011 sih, nggak jauh dari itu, Ruby ini memenangkan Best Producer. Hebat gak coba? Jadi produser aja dia Iya. dapat penghargaan Untuk- produser ya. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu kan. Untuk sebuah film yang berjudul The Glamorous Imperial Concubine. Hebat nggak tuh guys? Hebat ya. Setelah jadi businesswoman, Iya. ternyata sukses juga. Sukses juga. Nah, selain menjadi produser doang, Ruby yang ngebintangin film ini bersama Kevin Yan dan Wallace Wu, lalu pada 2014 produksi film lagi. Dia ngebintangin sekaligus memproduksi film juga. Jadi dia ya produksi sendiri, dia juga yang main Main di situ kan. Nah, judul filmnya itu The Way We Were. Jadi kalau kita bahas secara karirnya, Ruby Lin ini tuh sukses besar loh. Bahkan menurut Apple Daily, Ruby Lin menjadi artis drama Taiwan berpenghasilan ketiga, tapi di tahun 2011. 2012 dan 2013 ya dia peringkat pertama. Keren kan? Jadi setelah dia peringkat ketiga di 2011, di 2012 dan 2013 dia peringkat pertama. Iya. Penghasilan tertinggi Betul, menurut Apple Daily. Nah, tapi dia juga berhasil masuk ke ini nih list majalah Forbes. Oh, itu dunia dong. Berarti lebih besar lagi ya. Oke. Tapi khusus China Celebrity. Oke. Ada 100 nih, 100 orang. Nah, dia tuh masuk ke dalam list itu sejak tahun 2013 sampai 2017. Masuk terus ya. Iya, jadi 4 tahun berturut-turut. Memang peringkatnya dari sempat ke 30 Iya, gitu kan. naik turun lah ya. Naik turun lah gitu ya. Nah, dan sepanjang karirnya bermusik, karena dia penyanyi juga Penyanyi kan? juga, betul. Dia itu udah punya 5 album. Keren. Nah ini yang sekarang yang seru tuh biasanya kita bahas tentang percintaannya. Hati-hati lo bro, jangan gosip lo, dosa. Tapi masuk neraka lagi. Kayaknya kita mah hanya bacain berita yang udah ada yang gitu udah kan. ada. Jadi bukan gosip, beda. Nggak ngarang kita mah, faktanya ada, datanya Betul. ada, dan kita melakukan research. Research dulu, betul ya. Jadi memang percintaannya dia tuh di tahun 1995 sampai 1997, yaitu 2 tahun lah ya. Dia tuh pernah berpacaran dengan aktor Taiwan yang bernama Jimmy Lin. Nah, dia tuh ketemunya saat syuting School Days. Cuman hubungan ini harus kandas di tengah jalan sih. Nggak awet ya. Nggak awet. Jimmy Lin tuh apa? Artis cute itu. Artis cute awet muda. Awet muda. Iya, Betul. iya. Nah, di tanggal 2000 tanggal 20 tanggal 20 Mei. 2016, Oke. Ruby itu akhirnya mengkonfirmasi dia punya sebuah hubungan. Oh, pacaran lagi. Setelah kandas sama Jimmy Lin, punya pacar lagi. Dia itu punya hubungan dengan Wallace Wu. Oke, yang tadi kita main bahas. bareng. Main bareng tuh. Main film bareng betul. Mereka itu ketemunya ketika syuting film yang berjudul Sound of Colors di tahun 2005. Oke. Itu awal kenalnya katanya. Oh, awal kenalnya. Iya. Dan akhirnya mereka tuh temenan tuh bro selama 10 tahun. Temenan dulu selama 10 tahun Dulu ya. Iya. Nggak langsung jatuh cintrong. Oke. Akhirnya mereka jadiannya tuh kalau nggak salah di ulang tahunnya si Ruby Lin pada Januari 2016. Wah. Itu ditembak kayaknya si Wallace Wu-nya. Kadonya adalah I love you. So sweet banget ya. Akhirnya nih Ruby dan Wallace ini menikah pada tanggal 31 Juli tahun 2016 di Hotel Bulgari, Bali. Ini hotel masih ada nggak sih? Masih ya? Masih. Lagi-lagi Bali, guys. Harusnya gitu kan. keren banget sih pasti hotel. Iya, betul. Dan kita pernah bahas juga yang menikah di Bali kan? Di Kibu ya, di sini ya. Scroll ya. Jadi mereka setelah ngadain pestanya di Bali, mereka ngadain resepsi juga di Taipei. Oh, di Taiwan. Di 2 Agustus 2016. Dan maju nih ke tahun 2017. Oke. Pasangan ini akhirnya dikaruniai seorang putri. Wah, dia jadi keluarga yang bahagia ya. Kalau dilihat-lihat Wallace Wu ini sekilas mukanya mirip Aaron Kwok. Lagi muda ya. Lagi muda. Lagi mudanya. Ya, kita doakan lah ya yang terbaik buat
Ruby Lin dan Wallace Wo. Betul. Semoga pernikahannya langgeng terus ya, awet. happy ending pokoknya ya. Nggak ada cerita-cerita yang negatif, nggak ada gosip-gosip, Betul. ya kan? Nanti masuk neraka kalau Iya. masih. Ya semoga juga kita menantikan karya-karya terbaru dari mereka berdua ya. Betul. Karena kan mereka dua-duanya nih cukup produktif di dunia perfilman ya. Iya, betul. Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, bantu share ke teman-teman kalian juga, Dan ke saudara, jangan lupa keluarga. juga klik tombol like-nya ya. Bantu subscribe juga supaya kita makin produktif, guys. Betul sekali. Oke, it's wrap. Bagus.